Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmonuso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan eksposisi 3 Yohanes 1 yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Untuk hambanya Pastor Elia Yusak, waktu kami Oke, terima berjumpa. kasih. Selamat malam semuanya. Saya coba share PowerPoint-nya. Oke. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar di eksposisi 3 Yohanes. Nggak bisa bilang pasal 1, soalnya cuma satu pasal juga. Ini salah satu uh, surat yang terpendek juga. Tapi ada banyak hal yang menarik yang malam hari ini kita bisa sama-sama belajar dan diskusikan nanti. Kita langsung saja kita belajar dan melihat surat 3 Yohanes. Yohanes ini menuliskan suratnya uh, kemungkinan bersamaan dengan surat yang pertama dan kedua. Uh, tetapi ada juga yang mengira bahwa penulisan surat ini tidak dari Yohanes secara pribadi, tapi mungkin salah satu muridnya yang menuliskannya. Tetapi beberapa saya coba cross-check, penafsir-penafsir, mereka rata-rata sepakat atau bahkan hampir 90% sepakat ini ditulis oleh Yohanes sendiri. Kenapa surat ini agak diragukan? Karena suratnya sifatnya sangat personal sekali, bahkan kalau boleh dibilang ini bersifat surat pribadi, gitu. Kayak surat-surat yang pada umumnya kita kenal sebagai sebuah surat gitu kepada seorang teman gitu. Sehingga uh, ada yang berpikir bahwa nggak perlu dimasukkan di dalam kanon. Ada juga yang berpikir, oh ini hanya sebagai ungkapan Yohanes kepada Gaius. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa ini muridnya, uh, salah satu murid Yohanes yang hendak menyampaikan pesan Yohanes, karena pada masa-masa itu memang Yohanes juga dalam situasi yang terpojok, terdesak, bahkan uh, apa ya hendak dibawa ke Patmos gitu. Jadi ada berapa perkiraan-perkiraan tentang hal itu, tetapi semuanya akhirnya yang tadi saya katakan hampir 90%-an menyatakan bahwa ini surat Yohanes pribadi dan memang ditujukan kepada Gaius. Nah, tahun penulisannya tahun 85 sampai tahun 95. Bukan berarti nulisnya 10 tahun gitu ya, enggak. Cuma tidak diketahui secara pasti kapan nulisnya, tapi diperkirakan selama masa itu Yohanes menuliskan surat yang ketiga ini. Nah, keunikannya adalah fokus dan spesifik terhadap individu. Di dalam surat Yohanes yang ketiga ini kita akan ketemu dengan 3 nama. Nanti akan saya uraikan ketiga namanya, yaitu Gaius, terus kemudian ada Diotrephes, terus kemudian ada Demetrius. Nah, nanti menarik pribadi-pribadi yang disampaikan di dalam surat ini. Yang kedua, tema kasih dan kebaikan sebagai kesaksian. Cukup unik juga dan cukup kuat juga bagaimana si Yohanes menyampaikan apresiasinya atau menyampaikan pernyataan kalau boleh dibilang sangat bangga sekali dengan Gaius, sehingga dia bilang saudaraku terkasih gitu kan. Aku mengingat apa yang kau sudah buat gitu. Terus kemudian kesaksianmu itu luar biasa dan itu juga uh, tentang Demetrius gitu. Itu sampai kesaksiannya dibilang ini, kami adalah saksi dari kehidupan mereka. Nah, ini menarik kenapa? Karena seringkali kalau kita dengar kesaksian itu nggak ada saksinya. Seringkali kadang-kadang kesaksian ya orangnya kesaksian sendiri gitu ya, subjektif gitu. Bahkan ada orang-orang yang kesaksiannya yang
terlalu spektakuler gitu. Dibawa ke neraka lah, ke surga lah. Nah, siapa yang menyaksikan itu? Nah, di surat Yohanes ini kita melihat bahwa sebuah kesaksian itu akan dianggap sesuatu yang bernilai ketika memang orang-orang yang melihatnya atau bersama-sama dengan orang-orang yang uh, disaksikan itu ya memang mengakui approve gitu bahwa ya memang hidupnya benar, ya memang hidupnya baik, ya memang hidupnya penuh dengan kasih. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, di dalam surat ini juga ada sebuah peringatan dan kecaman yang cukup keras kepada Diotrephes. Nah, nanti kita akan melihat betapa menariknya kecaman ini. Kenapa? Karena ternyata Diotrephes ini bukan orang biasa, bukan orang dari luar bahkan, bukan orang yang tidak percaya. Diotrephes adalah salah satu pemimpin gereja di Asia Kecil. Ya, kemungkinan dia ada di Korintus juga, gitu. Tapi kita akan lihat lagi nanti kenapa kok dia sampai dikecam, kenapa kok dia sampai diperingatkan. Bahkan dibilang karena apa yang dia lakukan itu jahat, itu dianggap sebagai orang yang tidak pernah kenal Allah. Gitu. Itu jelas sekali ditulis secara teks ya, literalnya jelas. Kejahatan si orang ini, Diotrephes ini, dianggap sebagai kejahatan yang oleh karena dia tidak mengenal Allah. Padahal dia pemimpin gereja, padahal dia pelayanan juga mungkin. Padahal dia juga mungkin salah satu dari orang-orang awal yang percaya kepada Tuhan. Ini kan jadi sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama belajar dan diskusikan nanti. Yang keempat, keunikan dari surat ini adalah penekanan kepada hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang sangat-sangat kerap kali disampaikan oleh Yohanes dalam surat-suratnya uh, tentang hidup di dalam kebenaran. Nah, saya tadi sudah sampaikan bahwa gaya penulisannya surat ini cukup personal dan tampak informal sekali, tidak banyak hal-hal yang doktrinal, hal-hal yang apa ya pengajaran seperti itu tidak. Jadi memang tampaknya suratnya memang bersifat sangat-sangat pribadi gitu. Makanya sudah saya sampaikan bahwa ada keraguan bahwa ngapain surat pribadi kok dicantumkan di dalam kanon gitu kan. Ada yang seperti itu juga yang beberapa orang apa bukan meragukan surat ini tetapi uh, melihat nilainya itu seperti apa. Nah, baru nanti ketika kita baca surat itu ternyata punya nilai. Surat ini adalah surat yang terpendek, struktur penulisannya jelas. Nah, nilai dari surat ini adalah memberikan kepada kita gambaran secara historis, sejarah tentang dinamika di gereja awal atau apa yang sedang terjadi di gereja awal. Kayaknya kan gereja awal luar biasa, apalagi ya kalau kita baca gereja mula-mula di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 gitu kan. Terus kemudian ketika Petrus mulai bukan Petrus, Paulus mulai perjalanan misinya, mulai merintis. Terus ketika kota Yerusalem dibakar gitu, kemudian mereka diaspora dan Petrus mulai menemukan murid-murid yang sudah pernah diinjili oleh Paulus, terus kemudian sama-sama membangun gereja. Tampaknya ya memang banyak apa ya banyak kendala, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak juga uh, yang menghambat pekerjaan Tuhan gitu kan. Tetapi itu semua kan tampaknya dari luar gitu kan. Nah, misalnya ajaran-ajaran dari filsafat Yunani pada saat itu atau paganisme, penyembahan-penyembahan berhala. Terus kemudian seperti konflik di Efesus di mana mereka yang para pembuat patung itu merasa dirugikan ketika banyak orang menjadi percaya. Lah nanti siapa yang akan beli patung-patung kami ini gitu kan. Wah, terjadi riot, terjadi rusuh di Efesus gitu kan. Nah, jadi tampaknya pada awal-awal gereja hadir di muka bumi itu
konflik-konfliknya banyak dari luar gitu. Terus kemudian baru kita membaca surat-surat dari para rasul, baru kita tahu, oh ternyata ada juga konflik-konflik dari dalam, ajaran-ajaran sesat. Terus kemudian ada pemimpin-pemimpin yang mulai muncul tapi menyesatkan, terus kemudian berhadapan dengan ajaran yang berbau Yahudi dan banyak sekali. Nah, yang salah satu yang unik yang kemudian kita dapati dan ini menjadi sebuah catatan sejarah gereja awal adalah salah seorang pemimpin jemaat ya yang dinyatakan oleh Yohanes yaitu Diotrephes itu penentang otoritas, penentang uh, bahkan menentang ajaran-ajaran Yohanes kan sesuatu yang cukup cukup unik gitu buat saya. Kok bisa seperti ini gitu. Tetapi itulah dinamika gereja awal. Tidak hanya berhadapan dengan eksternal di luar, tetapi juga ternyata di dalam. Bahkan yang menjadi ancaman bukan orang biasa-biasa, bukan jemaat, gitu, tetapi pemimpinnya, salah seorang pemimpinnya. Nah, yang berikutnya di surat ini cukup banyak pernyataan tentang kesaksian dan juga di surat ini itu ada sebuah apresiasi bagaimana jemaat itu mendukung pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Bahkan dikatakan sebagai orang asing, engkau menerima kami, gitu kata kata Yohanes, gitu ya. Dan uh, kayak Gaius, kayak Demetrius itu dibilang murah hati untuk membuka pintu rumahnya dan menerima orang-orang yang sedang dalam perjalanan pelayanan yang dianggap sebagai musafir. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya orang asing, tetapi dalam aslinya seorang musafir. Jadi mereka yang dalam perjalanan pekerjaan Tuhan atau dalam perjalanan pelayanan penyebaran Injil itu ada orang-orang atau jemaat yang mendukung pelayanan mereka, membuka pintunya, memberikan hospitality, menampung mereka, dan memberikan ruang, memberikan support, memberikan donasi, segala macam. Nah, ini juga disampaikan sama Yohanes sebagai pemimpin dari gereja-gereja pada saat itu sebagai apresiasi, ya. Nah, tiga tokoh yang disebutkan di dalam surat Yohanes adalah yang pertama Gaius. Gaius inilah yang menjadi penerima surat dari Yohanes. Dia adalah seorang pemuka jemaat dan rekan sepelayanan Yohanes. Nanti setelah ini kita akan urai atau lebih selidiki siapa Gaius sebenarnya di dalam Alkitab. Lalu orang kedua adalah Diotrephes. Ini yang saya katakan tadi seorang pemimpin jemaat yang membangkang atau dia menolak otoritas dari Yohanes. Yang ketiga adalah Demetrius. Demetrius ini disampaikan oleh Yohanes kemungkinan adalah sebagai kontras gitu, sebagai kontras antara Diotrephes yang kelakuannya kayak gini, ini ada tokoh yang lain yang dikenal di antara jemaat gitu, dan semua jemaat mengakui kesaksian hidupnya itu dikontraskan, namanya Demetrius, ya. Dia mempunyai kesaksian yang cukup mengesankan semua orang. Nah, mari kita sama-sama lihat Gaius. Gaius atau Gaius adalah penerima surat Yohanes. Orang ini adalah orang kepercayaan Yohanes yang dikenal karena kesetiaannya dan perbuatan baiknya dalam mendukung pelayan-pelayan Tuhan. Itu benar-benar oleh Yohanes disaksikan bahwa Gaius punya jiwa yang sangat murah hati dan juga mendukung pelayanan. Tapi tidak hanya mendukung, sekedar mendukung, karena setelah kita pelajari nama Gaius ini, dia juga terlibat secara langsung di dalam pelayanan sejak awal pertobatannya, terus perjalanannya dia menjadi bagian dari timnya Paulus, dia juga terlibat di dalam misi Paulus gitu. Nah, kita bisa lihat Gaius itu awalnya cuma menyambut Paulus gitu ketika ada di Korintus.
Nah, di surat Roma 16 ayat yang ke-23, dia menyambut Paulus. Nah, mungkin dari situlah awal dari pertobatannya. Ya, awal pertobatannya di Korintus. Nah, namun setelah itu dia jadi terlibat sebagai rekan kerja Paulus dan dia terlibat waktu itu ada riot, ada kerusuhan di Efesus. Dia bersama Aristarkus gitu, itu sama-sama diusir gitu dari Efesus. Nah, dia bersama Paulus, bersama Aristarkus diusir dari Paulus. Itu tercatat di Kisah Rasul 19 ayat 29. Lalu kesaksian dari tokoh-tokoh gereja mula-mula atau abad pertama, Origenes dan Eusebius itu menyatakan bahwa Gaius itu dikenal sebagai seorang pemimpin rohani atau pemimpin jemaat juga, dan dia juga seorang pengajar. Jadi belum tentu dia uh, bisa dilihat gini, pada masa gereja awal itu seorang pemimpin jemaat itu tidak harus jadi gembalanya. Ini yang jadi menarik gitu. Paulus pernah mengajar kepemimpinan dengan gambaran sebagai karunia jawatan di Efesus 4 ayat 11. Di sana ada beberapa pemimpin-pemimpin jemaat yang akan memperlengkapi tubuh Kristus, melengkapi jemaat, dan mereka itu ada diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Ya, mereka itu kalau kita mengenalnya ada 5 jawatan. Ada rasul, nabi, penginjil, pengajar, dan gembala. Nah, mungkin hari-hari ini kita tidak terlalu banyak gitu kan melihat jawatan-jawatan ini ada karena struktural gereja kita lebih lebih mengarah kepada pola-pola organisasi yang dibangun oleh konsep-konsep barat gitu, konsep-konsep dari manajemen barat atau leadership dari barat. Tetapi di dalam Alkitab orang-orang yang seperti ini disebut sebagai penatua-penatua. Jadi mereka selain senior secara usia, tetapi juga mereka dianggap punya kemampuan atau kapasitas di dalam mengajar, di dalam memimpin jemaat. Nah, gambaran memimpin jemaat ini yang mungkin butuh kita koreksi juga. Memimpin jemaat itu bukan berarti memimpin serombongan banyak orang gitu, tidak. Tetapi bisa dia di kelompok yang kecil, ya di kelompok yang kecil, bisa dia di kelompok perintisannya dia, bisa dia dianggap memimpin jemaat itu di satu kota. Jadi eh, gereja mula-mula itu mengenal gereja, mengenal jemaat itu dengan sebutan jemaat kota, tidak jemaat di seperti yang kita kenalin lokalitas dengan denominasi di daerah mana gitu, tidak. Tetapi satu kota itu ada penatuannya, ada kepemimpinannya, dan pemimpin ini eh, strukturalnya agak berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Ya, tidak meruncing ke atas, tidak, tetapi lebih kepada kepemimpinan jamak. Makanya disebut para penatua. Nanti ada para penatua, ada para diaken. Nah, ini uniknya kepemimpinan yang di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari, yang agak berbeda dengan kepemimpinan yang kita kenal secara hierarki atau secara mengerucut ke atas, sebagaimana umumnya kita mengenali kepemimpinan itu. Ya, jadi ada kumpulan pemimpin-pemimpin yang mereka disebut sebagai penatua-penatua, dan mereka ini menjadi pemimpin jemaat. Mereka mengajar, mereka memberikan kesaksian, mereka merintis jemaat, mereka menjadi pemimpin sebuah kelompok, mereka juga mengutus orang-orang, bahkan mereka juga pergi misi. Jadi ini banyak sekali dinamika-dinamika yang butuh kita pelajari lebih dalam, yang mungkin akan ada banyak perbedaannya dengan struktur kepemimpinan yang kita kenal hari ini. Yaitu itu tambahan dari saya soal kepemimpinan jemaat di gereja mula-mula atau di dalam Alkitab yang diceritakan seperti apa. Jadi konsepnya agak sedikit berbeda dengan
ketika kita menyebutkan Gayus sebagai pemimpin jemaat, dia tidak dalam posisi di ujung sendiri, runcing di atas sebagai gembala senior lah atau tidak. Dia merupakan salah satu dari para pemimpin jemaat, ya, gitu. Oke, kemudian kita akan bicara soal Diotrephes. Diotrephes ini adalah seorang tokoh pemimpin gereja yang lainnya, ya. Dia juga uh, memimpin sekelompok orang jemaat di Asia Kecil, gitu. Terus kemudian uh, dia cukup punya power, cukup punya kuasa, sehingga dia bisa memerintahkan jemaatnya untuk jangan ikuti Yohanes gitu, atau dia controlling jemaatnya dengan pengajaran, menolak pengajaran Yohanes gitu, sehingga bisa dibilang dia pemimpin yang cukup karismatik, pemimpin yang cukup kuat, tetapi sekaligus juga otoriter dan sekaligus juga uh, apa ya uh, cukup cukup berpengaruh. Kalau dari segi positifnya cukup berpengaruh pada saat itu. Nah, sebagai seorang pembangkang, kalau saya nyebutnya, kenapa saya sebutkan sebagai pembangkang? Karena dia menolak otoritas Yohanes. Otoritas Yohanes itu seperti apa? Uh, jadi rasul-rasul pada saat itu dianggap sebagai soko guru atau tiang tiang pengajaran dan tiang gereja pada saat itu. Ya, kata soko guru itu kan tiang atau pilar, pilar, pilar pengajaran. Jadi rasul-rasul itu dianggap sebagai pemimpin, pemimpin utama. Lalu kemudian mereka memuridkan dan memunculkan para para pemimpin-pemimpin berikutnya di kota-kota di mana mereka mengajar. Makanya sering sekali kita temukan agak sedikit tumpang tindih, misalnya kayak di Korintus gitu kan. Kita taunya Korintus itu ya gerejanya oleh Paulus gitu. Tetapi ketika kita baca lagi, ternyata si Petrus juga pernah ke Korintus, Yohanes juga pernah ke Korintus, dan kemungkinan rasul-rasul yang lain juga pernah ke sana gitu. Atau di Efesus lah, di mana lah gitu, di Asia Kecil. Jadi bisa bisa terjadi seperti itu dinamikanya, dan mereka dikenali sebagai para pemimpin jemaat gitu. Nah, dan kesenjangannya tidak terlalu jauh sama seperti kita, kesenjangan kepemimpinannya, artinya eh, tingkat tingkat kekerabatannya itu cukup cukup sangat dekat, sehingga eh, bisa saling mengenal orang-orangnya. Nah, maksudnya pemimpinnya siapa, jemaatnya seperti apa, itu bisa bisa pada saat itu kekerabatannya cukup cukup dekat gitu, tidak tidak terlalu jauh rentan sama seperti kita. Kayak maaf kata kan kita gini dalam 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 gereja gitu kan, jemaatnya akan ngomong, so saya kenal dengan pendeta ini gitu kan, saya kenal gitu. Tapi belum tentu pendetanya kenal sama kita gitu. Nah, kalau zaman itu tidak, zaman itu cukup dekat sekali antara jemaat dengan pemimpinnya, cukup dekat gitu. Nah, yang kedua adalah dia orangnya cukup eksklusif karena dia merasa sebagai pemimpin yang harus dihormati. Nah, ini Diotrephes. Terus orangnya suka cari muka atau suka status, suka pengakuan, sehingga dikatakan sama si Yohanes gini, dia ingin menjadi yang terkemuka di antara jemaat gitu. Kalau kita baca ayatnya seperti itu. Dia tuh suka cari status dan pengakuan. Nah, ini kan ada banyak di sekitar kita gitu, orang-orang yang cari status, cari pengakuan di jemaat. Yang keempat adalah dia seorang yang otoriter, dia controlling. Kenapa saya sebutkan controlling? Karena yang dilakukan sebagaimana Yohanes menyatakan itu, dia bilang dia menghalangi bahkan mengusir jemaat yang ingin terlibat dalam komunitas, dalam kelompok besar, dalam misalnya satu kota itu bisa kumpul satu komunitas besar gitu. Dia menolak untuk gabung gitu istilahnya. Terus kemudian dia juga menolak menyambut Yohanes atau mendukung Yohanes
dan pelayan-pelayan lainnya. Jadi beda sekali dengan Gaius, dan tadi sama di awal saya katakan dia dikontraskan dengan uh, Demetrius, di mana Demetrius itu malah menyambut para pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Yang kelima, dia menghalangi orang lain yang ingin menerima ajaran yang benar. Wah, ini lebih parah lagi. Dan itu dinyatakan dengan sangat terbuka oleh Yohanes tentang si Diotrephes ini. Ya, nanti kita akan baca ayatnya bersama-sama. Yang ketiga, orang yang ketiga yang disebutkan oleh Yohanes adalah Demetrius. Demetrius ini sosok yang disebutkan dalam surat 3 Yohanes sebagai orang yang memiliki reputasi baik dan menjadi teladan di kalangan jemaat. Nah, reputasi baik itu pada saat itu memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat penting sekali gitu. Jadi reputasi kalau hari ini kan kita bias sekali dengan yang namanya reputasi. Biasnya gini, kita nggak tahu benar-benar orang ini baik atau hanya sekedar pencitraan. Kita nggak tahu benar-benar orang ini tulus atau hanya sekedar ya tulus-tulus yang dibuat-buat gitu kan. Ada banyak yang kita kenal tampaknya baik tapi ternyata tidak baik-baik saja gitu. Ada banyak yang tampaknya dia seorang yang murah hati, penolong gitu, tetapi ternyata dia bukanlah orang yang baik, yang hanya sekedar pencitraan. Jadi Alkitab ini memberikan sebuah gambaran bahwa reputasi, integritas itu adalah sesuatu yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya, harusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Kalau kamu dikenal baik, ya memang kamu orangnya baik. Itu. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang tulus, ya memang benar-benar kamu orang yang tulus, yang tidak punya agenda apa-apa. Bukan pencitraan gitu. Jadi menurut saya, jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang ada di mimbar. Gitu loh. Lihat saja kehidupan hari-harinya, supaya Anda tidak terlalu kecewa. Karena yang ditampilkan di mimbar itu tidak sepenuhnya menjadi gambaran yang utuh tentang siapa dirinya. Bahkan saya bisa berkata, Anda boleh mendengarkan saya, tetapi lihat kehidupan saya secara pribadi. Jangan terlalu percaya dengan apa yang saya omongkan bahkan. Saya mungkin mengajar dengan pengetahuan saya mengajar dan membagikan dengan apa yang saya pelajari, tetapi lebih daripada itu semua, apakah saya menghidupi apa yang saya ajarkan, itu yang penting. Jadi, silahkan dinilai, silahkan dilihat dengan mata terbuka, dengan secara objektif gitu. Lihatlah apakah memang benar-benar saya punya integritas dengan apa yang saya ajarkan gitu. Itu yang artinya punya reputasi baik seperti itu ya. Beberapa karakteristik dari Demetrius adalah satu ya disebutkan punya reputasi baik, yang kedua dia setia kepada kebenaran dan integritas, dia memiliki integritas. Nah, Bapak Ibu kita lihat ayatnya lebih detail. Uh, itu cukup pendek, jadi mungkin malam hari ini akan lebih banyak diskusi. Ayatnya dari ayat 1 sampai ke ayat 15. Nah, saya akan bagi menjadi 3 bagian saja. Bagian yang pertama, ayat 1 saya akan baca semuanya sampai kepada bagian yang terakhir ini. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.
mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, bagian-bagian yang kuning-kuning ini ya sengaja saya highlight untuk saya uraikan sedikit, saya expose sedikit. Tetapi banyak bagian di dalam porsi ayat yang saya sampaikan ini, ada banyak yang menyoroti soal doa Yohanes misalnya. Dibilang bahwa engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ada yang mengekspos ini dijadikan sebagai sebuah pengajaran tentang kesehatan jiwa. Ya lagi musim kan tentang mental health gitu kan. Yohanes berdoa supaya jiwamu baik-baik saja. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya ketika kita belajar kenapa kok Yohanes menyoroti soal jiwamu baik-baik saja. Apa sih dalam jiwa itu? Nah, jiwa itu kan bicara soal pikiran, perasaan, mentalnya dan kehendaknya, juga emosinya itu didoakan oleh Yohanes supaya baik-baik saja. Jadi tidak sekedar mendoakan soal fisiknya, tubuhnya atau keadaannya baik-baik saja, tetapi juga mentalnya didoakan, diharapkan itu baik-baik saja. Jadi ada yang mengeksposisi bagian ini gitu. Tapi untuk kita malam hari ini bagian-bagian yang saya highlight aja. Dari penatua kepada Gaius. Nah, kata penatua itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata presbiteros. Disinilah kita mendengar kata presbiterian, presbiter, gitu kan. Itu adalah para pemimpin-pemimpin atau penatua-penatua. Uh, Penatua dalam bahasa Yunani sendiri itu punya dua arti yang dipakai. Yang pertama, penatua itu senior secara usia, secara umur itu senior, itu tua-tua gitu, memang benar-benar tua. Yang kedua itu penatua dianggap dewasa secara rohani. Jadi tidak dilihat umurnya, tetapi dilihat dari kedewasaan rohaninya, dan itu cukup cukup dikenali. Ya, makanya di dalam 2 Timotius kalau nggak salah dikatakan para penatua-penatua ini layak kamu harus hormati mereka, terlebih mereka yang berkhotbah dan mengajar. Itu dikatakan di 2 Timotius kalau nggak salah. 2 Timotius 5 ayat 17 kalau nggak salah. Tetapi di sana dijelaskan bahwa memang penatua itu memang punya porsi yang cukup penting di dalam jemaat. Jadi tua secara senioritas memang kita harus hormati. Yang kedua, tua atau dewasa di dalam kerohaniannya. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa penatua itu Yohanes sendiri menyebut dirinya sebagai penatua. Nah, dia menyebut dirinya sebagai aku itu pemimpin atau pengawas dari jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku. Ini kalau dimodernkan atau di pengertian kita sekarang, ini seakan-akan kayak gambaran ketua sinode gitu. Ketua sinode ngomong secara langsung kepada para pendeta-pendetanya atau para pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di bawah pengawasannya. Gitu. Jadi ada ketua sinode yang menulis surat secara pribadi, dan ini buktinya Yohanes. Gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Yang berikutnya adalah kata kebenaran. Ya, kata kebenaran. Nah, sebelum kata kebenaran, kita lihat lagi. Memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksudkan adalah beberapa surat Yohanes itu menyebutkan kata-kata kebenaran, tetapi setiap pernyataan Yohanes
tentang kebenaran itu punya beberapa makna, punya beberapa arti. Yang pertama artinya adalah kebenaran secara teologis, yaitu dasar iman di dalam Yesus Kristus, ya, doktrin kristologi. Jadi ketika dia bicara soal kebenaran, mungkin konteksnya adalah dia sedang bicara soal kebenaran kristologis, yaitu tentang inkarnasi Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang Yesus yang sebagai Tuhan. Pokoknya aspek-aspek kristologi Yesus itu adalah kebenaran. Ya, bisa saja ketika Yohanes sedang bicara hal itu, dia sedang menegaskan doktrin kebenaran doktrin kristologi terhadap atau melawan pada doktrin-doktrin yang saat itu sedang beredar. Gitu kan. Pada saat Yohanes itu kan ada banyak orang yang menerima ajaran-ajaran sesat, bahkan dipengaruhi oleh ajaran gnostik gitu, yang memisahkan antara roh dan materi gitu kan. Jadi pada saat-saat itu ada pemikiran, ada ajaran yang berkata kalau engkau sudah diselamatkan rohmu itu ya materi tubuhmu itu kan toh nanti juga mati juga, sirna juga, jadi debu juga. Jadi sekarang ya baik-baik aja, bukan baik-baik aja. Silahkan lakukan apa saja dengan tubuhmu. Maksudnya berdosa nggak masalah karena rohmu sudah diselamatkan. Nah ini pengajaran yang gnostik yang saat itu beredar. Nah, di saat ini apakah ada yang model kayak gitu? Ada juga yang berpikir bahwa ya kalau sudah Tuhan menyelamatkan rohnya, ya Tuhan kan tubuh kan nantinya akan mati. Jadi ya nggak apa-apa, dosa aja nggak apa-apa. Nanti kalau terlalu banyak dosa ya minta ampun gitu. Itu ada di kekristenan yang sampai punya konsep ngajar seperti itu. Nah, dari mana asalnya atau dari mana akarnya? Ya dari filsafat Gnostik yang beredar pada masa-masa gereja mula-mula. Sebelum gereja mula-mula juga sudah ada, terus kemudian berkembang sampai pada hari ini. Nah, terus pengajaran-pengajaran yang menolak tentang kebangkitan Yesus juga ada pada saat itu. Yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, itu juga ada. Yesus manusia biasa juga ada. Atau Yesus yang manusia yang satu waktu nanti akan jadi Tuhan, itu juga ada. Nah, ketika Yohanes berbicara soal kebenaran kristologis atau kebenaran teologis, dia sedang menentang pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Nah, makanya kita perlu teliti sekali lagi melihat ayat-ayat Alkitab atau melihat dengan seksama apa yang sedang Yohanes bicarakan dan menggali begitu rupa untuk memahami tentang kebenaran yang sebenarnya. Jangan sampai apa yang kita yakini ini dari kata orang. Jangan sampai apa yang kita jalani dalam hidup keberimanan ini hanya sekedar dari pendetaku mengajar saya seperti ini. Ada orang yang saya percaya dari TikTok lah, dari YouTube lah, ngajarnya seperti ini. Saya dorong Bapak Ibu untuk menggali sendiri Alkitab, belajar lebih dalam Alkitab, dan izinkan Roh Kudus mengajar. Kalau perlu cari mentor-mentor yang baik untuk bisa mengajarkan kebenaran. Karena hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sekeliling kita yang bisa saja menggoyahkan iman kita. Gitu. Yang kedua, bicara kebenaran, Yohanes ketika ngomong soal kebenaran, dia sedang bicara soal kehidupan benar dengan integritas antara ajaran Kristus dan menjalani hidup. Jadi belajar untuk menjadi seia sekata dari apa yang diajarkan dan apa yang dihidupi. Jadi jangan sampai nanti orang Kristennya dibilang omdo gitu, omong doang. Enggak, kita belajar hidup benar, kita belajar pengajaran-pengajaran Kristus dan kemudian kita menghidupi pengajaran itu. Nah, Yohanes juga mengatakan bahwa ketika dia bicara soal kebenaran, ini yang dia maksudkan. Salah satunya adalah di Gaius ini, memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Artinya Gaius memiliki integritas. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia terima dalam pengajaran, itu juga yang dia hidupi. Makanya dia dibilang, memang engkau hidup dalam kebenaran. Dia punya integritas, dan itu disaksikan oleh
Yohanes. Dan Demetrius juga memiliki kesaksian yang sama. Yang ketiga, kebenaran yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah kebenaran yang melibatkan kesaksian dari orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya sekeliling itu tahu betul bahwa kita adalah orang-orang benar. Kita bukan sekedar klaim sebagai orang benar atau klaim sebagai oh aku orang Kristen gitu. Orang Kristen yang sudah ditebus gitu. Iya, tapi hiduplah sebagaimana orang yang ditebus. Nah, hiduplah sebagaimana orang benar gitu. Dan orang-orang di sekeliling kita menyaksikan bahwa memang kita adalah orang-orang benar. Terlebih orang-orang percaya di sekeliling kita itu bisa menyaksikan integritas itu dalam hidup kita. Nah, Yohanes menekankan hal ini, sangat-sangat menekankan. Jadi ini surat pastoral yang cukup cukup tajam sekali menurut saya. Ya. Keempat, kebenaran yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah sebagai alat alat konfrontasi dengan kebohongan, kemunafikan, dan ajaran sesat. Di awal tadi saya sudah sampaikan beberapa hal-hal yang terjadi di sekeliling kehidupan Yohanes dan jemaat, sehingga untuk mengkonfrontasi itu atau untuk melawan hal-hal itu kita harus memiliki kebenaran gitu. Jadi bukan hanya sekedar klaim, tapi kita juga memiliki kebenaran gitu. Kebenaran yang bisa mengatakan bahwa oh yang kamu ajarkan itu sebuah kebohongan. Oh itu kamu sudah munafik gitu. Ya mungkin enggak sampai uh, kontras kayak gitu ya. Maksudnya uh, keras ngomongin dasar munafik loh gitu. Enggak gitu. Tapi mungkin lebih kepada kita bersiap atau berjaga-jaga karena kita memiliki kebenaran dan kita tahu membedakan antara oh ini bohong, ini munafik, ini sesat gitu. Kita tahu bagaimana membedakan. Hari-hari ini kekristenan kita kalau secara umum itu kayak susah sekali membedakan mana kebenaran karena kayaknya banyak yang tampil di mana-mana mengajar yang seakan-akan benar bahkan sampai muncul gini, oh janganlah menghakimi gitu kan. Itu hamba-hamba Tuhan, kasihi saja. Loh, kalau sesat ya omong sesat lah. Kalau ngajar salah ya kita ngomong salah. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan itu sesat dan salah kalau kita nggak punya dasar? Kalau kita punya dasar, kita bisa menimbang itu, kita bisa mengurai itu, di mana letak kesalahannya, di mana letak sesatnya. Bukan kita sedang meninju orangnya tidak, tapi kita sedang meninju pengajaran yang dia sampaikan atau ajaran-ajaran yang dia sampaikan atau kemunafikan yang dia sampaikan. Kita sedang menghajar itu kan karena kita punya dasar. Kalau kita nggak punya dasar, makanya kita sering berlindung, jangan menghakimi, itu kan orang yang diurapi Tuhan. Gitu. Doakan saja. Gitu. Itu sebenarnya simbol ketidakmampuan sebenarnya. Kita nggak mampu untuk menimbang atau menguji pengajaran. Makanya sekali lagi dorongannya adalah belajarlah. Belajarlah, miliki waktu belajar, miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Kenal Allahmu, kenali Tuhanmu, gali lebih banyak firman Tuhan. Miliki mentor yang baik, miliki pemimpin yang baik, yang membimbing engkau untuk mengenal kebenaran. Supaya engkau bisa berjaga-jaga, kuat berakar, dan bisa berdiri teguh melawan angin-angin pengajaran yang ada di sekeliling kita. Gitu. Yang kelima, ketika Yohanes berbicara tentang kebenaran, dia sedang berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Nah, hal ini di bagian awal surat Yohanes diulang-ulang terus, ya soal kebenaran, terus kesaksian, terus tentang kasihmu. Nah, terus yang menarik adalah yang bagian akhir yang saya highlight adalah supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Maksudnya gini, waktu itu pelayan-pelayan Tuhan itu mereka pada zaman itu ya, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mereka percaya bahwa ini sebagai panggilan mereka untuk memberitakan Injil. Jadi saya kasih gambaran gini. Pada masa itu orang-orang yang menjadi pengajar di Yahudi
itu adalah orang-orang yang harus sekolah dulu sampai memiliki taraf tertentu, terus baru dia diangkat menjadi imam atau rabi atau guru gitu kan. Nah, waktu kekristenan tampil itu memunculkan orang-orang yang baru, bahkan orang-orang sederhana, sama seperti Petrus dan saudara-saudaranya. Lalu kemudian ada orang-orang yang dengan background-background yang boleh dikatakan latar latar pendidikannya tidak sama seperti para imam-imam dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mereka sangat sangat antusias dan sangat-sangat menyediakan waktu, diri dan segala sesuatunya untuk belajar, dan akhirnya mereka terampil sebagai pengajar karena mereka mau merelakan dirinya dimuridkan. Dan ketika mereka menjadi murid dan mereka mulai mengajar, melayani, berkeliling, ini kan dikatakan sama Yohanes kan, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang gitu kan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka keliling kemana-mana, mereka nggak bawa apa-apa gitu, ya, nggak bawa apa-apa, dan dikatakan tidak berharap apa-apa juga dalam pelayanan itu gitu. Nah, di sini Yohanes memberi nasihat. Kita bersyukur ada jemaat-jemaat, ada orang-orang yang mendukung mereka dalam perjalanannya, membuka pintu buat mereka, memberikan support, memberi makan, memberi tempat istirahat, terus kemudian mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Jadi pelayan-pelayan zaman itu bukanlah pelayan-pelayan yang mencari sensasi, tidak. Bukan juga orang-orang yang sedang mencari hidup, tidak. Bukan juga mereka orang yang sedang cari nama, tidak. Mereka memang benar-benar melayani kebenaran gitu. Dan itu disaksikan oleh jemaat. Dan disinilah terjadi simbiosis mutualisme. Orang-orang ini punya kapasitas mengajar, mereka mengajar dan mereka mendapatkan upahnya dari jemaat yang diajar. Cukup sampai di situ. Tidak ada yang lebih, yang heroik, yang spektakuler. Nah, harus terbang ke sana ke sini, harus tampil besar-besaran, tidak ada di situ. Mereka jalan begitu saja. Jadi kalau Anda bisa menggambarkan film-film zaman dulu, eh, para rabi atau para guru-guru zaman dulu, atau mungkin film-film yang menggambarkan itu memang tampilannya memang seperti itu, nggak bawa apa-apa, ya kosongan gitu. Dan mereka nggak punya pemikiran untuk wah nanti jadi terkenal kayak gitu-gitu, enggak ada. Pikiran mereka hanya kami dipercaya untuk mengajar, ya kami keluar untuk ketemu orang dan mengajar, itu saja. Dan Yohanes di sini memberikan apresiasi kepada jemaat yang mendukung hal-hal itu, mendukung secara finansial mungkin, secara materi, secara tempat dan yang lain-lain. Itu yang kita bisa pelajari penting di Yohanes salah satunya. Yang berikutnya, aku telah menulis sedikit kepada jemaat tentang Diotrephes. Nah, ini Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Mungkin saya nggak perlu urai ini banyak ya. Ini memang jahat banget gitu ya. Si Diotrephes ini disampaikan sama Yohanes ini sangat-sangat jahat lah. Ya, nggak saja dia menolak Yohanes, menolak rekan-rekan pelayanannya, tetapi juga mengusir, mengintimidasi, kalau saya bilang, mengintimidasi jemaat yang menerima Yohanes atau mensupport Yohanes dan rekan-rekan seperjalanannya. Nggak cukup dengan itu, dia juga ngomong kasar. Ya, kata-kata ngomong, kata-kata kasar yang disampaikan ini itu ketika saya lihat itu berarti gini, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang
eh, apa ya bahasanya itu, eh, menjelekkan. Intinya kata-kata yang tidak baik terhadap kami, terhadap Yohanes dan murid-murid. Artinya benar-benar eh, ya kayak orang nggak bertuhan aja gitu. Tapi kenyataannya Diotrephes ini pemimpin jemaat. Realitasnya dia seorang pemimpin jemaat, tetapi bisa punya kelakuan yang seperti ini. Ini nggak cuma iri hati, nggak cuma cemburu, nggak cuma egois, nggak cuma sombong, nggak cuma apa ya pemberontak. Wah, semua kayak kayak gambarannya cukup 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 mengerikan sama orang ini. Tetapi realitasnya orang ini pemimpin gitu. Jadi pemimpin yang buruk sekali. Nah, pemimpin yang seburuk ini ada pengikutnya, ada yang membela, ada yang apa ya, mensupport mungkin, ada yang membela, menjadi pembela dari Diotrephes. Makanya si Yohanes bilang gini, apabila aku datang, aku meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi efek buruk si Diotrephes ini tidak sendirian, tidak sama Diotrephes, tetapi perbuatannya itu sudah merusakkan. Bahkan khususnya kumpulan yang dipercayakan kepada Diotrephes. Ada orang-orang yang jadi pengikut-pengikut Diotrephes. Makanya Yohanes bilang, aku mau taruh perhatian sama orang ini. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, Diotrephes ini beberapa uh, fun facts-nya, beberapa hal yang kita bisa lihat adalah Diotrephes punya keinginan untuk memegang posisi dominan, ya, kedudukan yang utama. Jadi pokoknya punya jabatan, punya posisi, atau berkuasa atas jemaat. Terus kemudian dia tidak mengakui atau menolak otoritas. Gitu. Yang ketiga, dia menghalangi, mencegah, bahkan mengucilkan orang atau jemaat yang hendak mendukung sesama atau orang-orang asing pelayan Tuhan. Ya, contoh-contohnya mungkin kita punya banyak lah ya, tetapi uh, semoga kita tidak menjadi bagian dari itu. Semoga kita juga bukanlah contoh sama seperti Diotrephes atau pengikutnya, ya. Semoga kita menjadi Demetrius. Nah, kita lihat Demetrius. Ini lebih baik Demetrius. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, ya, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dikatakan Alkitab siapa? Ia tidak pernah melihat Allah. Nah, bahasa aslinya tidak pernah melihat Allah itu dianggap dia bukanlah orang percaya. Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak beriman, gitu, ya kan? Ibrani 11 ayat 6 kan, kalau orang dikatakan punya iman itu adalah yang pertama orang itu percaya bahwa Allah ada, ya kan? Terus kemudian ya dianggap seperti itu, gitu. Nah, kalau ini dikatakan tidak pernah melihat Allah, artinya dia menganggap Allah nggak ada, ya, berarti nggak beriman, gitu. Jadi orang barang siapa berbuat jahat, ya bukan orang beriman. Nah, ini sedang ditujukan sama si Diotrephes gitu. Ya, semoga bukan kita, ya. Bukan orang beriman. Nah, kemudian Yohanes itu mengkontraskan dengan Demetrius, tentang Demetrius. Jadi seakan-akan Diotrephes itu di apple to apple, di face to face kan dengan si Demetrius. Ini loh, kalau Diotrephes seperti ini, contohlah Demetrius. Demetrius seperti apa? Demetrius itu semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Nah, kata kebenaran di sini Anda bisa ganti dengan kumpulan orang-orang percaya. Anda bisa ganti dengan Yesus gitu. Kebenaran sendiri yang memberi kesaksian. Jadi gambaran kayak uh, ketika Stefanus dilempari batu dan dia melihat kepada surga, dia melihat Yesus berdiri gitu, itu sebuah gambaran gambar kiasan yang dituliskan di dalam Alkitab sebagai bentuk kebenaran sendiri yang memberi kesaksian. Yesus sendiri yang memberi kesaksian.
Ketika Paulus ketemu dengan Yesus waktu perjalanan mau ke Damsyik, dia jatuh, dia melihat sinar seperti itu adalah kebenaran sendiri yang memberi kesaksian. Akulah yang kamu aniaya. Itu itu gambaran arti dari kata malah kebenaran sendiri yang memberi kesaksian. Ya, kalau di Alkitab gambarannya seperti itu. Berikutnya, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Nah, kata kami ini mewakili orang-orang percaya. Yohanes dan orang-orang percaya yang lainnya menjadi peneguhan, memberikan afirmasi, ya, afirmasi bahwa dia orang baik, benar-benar orang baik. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Nah, terakhir, Yohanes berkata gini, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Jadi memang secara keseluruhan surat 3 Yohanes ini itu tampak seperti surat biasa yang kita baca atau yang biasa kita tulis gitu. Berawal dengan salam, menceritakan tentang aku ingat kamu seperti ini, terus kemudian aku menghargai, aku support kamu segala macam, terus kemudian dia selipkan hal-hal yang penting dan diakhiri dengan salam-salam gitu. Salam damai sejahtera, semoga kamu baik-baik saja dan salam buat teman-teman yang lain. Nah, ini gambaran seperti surat pada umumnya yang kita juga kenal bagaimana surat. Tapi malam hari ini kita jadi banyak belajar hal-hal yang cukup cukup signifikan, cukup penting tentang buat saya tentang situasi dinamika gereja awal. Dan itu menolong kita untuk bisa melihat bahwa gereja awal yang kita harus pelajari adalah ya ada orang-orang yang seperti Diotrephes seperti itu, harus waspada. Nah, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa tetap di dalam kebenaran? Nah, itu penting. Yang kedua, bagaimana kita punya integritas hidup sesuai dengan kebenaran dan menghidupi kebenaran. Punya integritas di situ, ya. Dan itu menjadi kesaksian hidup kita baik bagi orang-orang percaya maupun bagi orang-orang yang tidak percaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih Bu Ayu. Buat semuanya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih Pak Pendeta Elia yes, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanan. Kita akan masuk ke diskusi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan.